Najah sudah berada di studio Nurul Quran TV. Insya Allah Kak Najah mau podcast ya? Sekalian Kak Najah mau ngaji nanti ya. Nah ini studionya Kak Najah. Enak kan ya? Di mana? Di sini. Nah di sini di pojok kita ini. Iya, ada di sana. Oh ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Nurul Quran TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa ini. Ini mungkin tamu terjauh kita juga dan yang terhebat ini. Kalau ya Ustazah ya. Ya, ada Kak Najah di sini. Assalamualaikum Kak Najah. Ya. Apa kabar Kak Najah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga Kak Najah selalu ditemani oleh ibunda tercinta. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustazah juga ya. Ya, baik. Langsung saja ini mungkin. Bagaimana perjalanannya dari Lombok ya Bunda? Dari ya? Lombok. Iya. Ini sudah berapa hari roadshow apa bahasanya sih roadshow ya? Ya, roadshow Safari Dakwah Safari Quran. Iya. Safari Sudah berapa Quran. lama ini? Kita mulai jadwalnya dari tanggal 2 sampai sekarang tanggal berapa? 7. Ya, Sudah- hitung sendiri aja. Sudah sangat full ya. Iya, kegiatannya ya. insyaallah. Alhamdulillah kita dapat waktu ini bersama Alhamdulillah. bincang-bincang santai bersama Najah ya. Gimana Najah perasaannya hari ini? Sudah dikenal ini ya. Sudah hafalannya juga sudah makin bagus ya. Najah sehat selalu? Ya, nih. Sehat ya. Najah hobinya apa sih? Ada hobi? Ya. Ya. Insyaallah. Ya, Bunda, Hobinya kita membaca. mungkin ini Bunda cerita sedikit historinya Najah dulu ya. Kan awalnya itu di sebuah ajang tahfiz Indonesia Iya. di 2019 ya. Iya, Ya, betul. ya Ustazah 2019 ya. 2019. 2019. Nah, awalnya itu 2019 umur Najah berapa tahun itu? 9 tahun. Najah pertama kali hafal Quran umur berapa? Menghafal itu umur 8 tahun. 8 tahun, Masya Allah. Berarti dalam jangka waktu 1 tahun kurang. Iya, kurang 1 tahun, 10 bulan tepatnya. Oh, 10 bulan. iya. Jadi Bunda tahunya dulu Najah ini ada bakat menghafal atau ini bisa menghafal itu seperti apa nih Bunda? Ya, jadi Najah kelihatan memang sudah bisa menghafal sebenarnya dari sejak umur 3,5 tahun. 3,5 tahun? 3,5 Masya tahun. Allah. Karena waktu itu dia belum bisa bicara, tapi dia sudah bisa membaca ayat kursi. Oh, iya. Nah, lengkap itu kan ayat kursi panjang, itu udah bisa dia hafal. Terus dia juga kalau saya bacakan ayat-ayat di surah-surah pendek itu dia hafal, bisa. Walaupun belum bisa bicara, tapi bisa itu Al-Ikhlas gitu, Al-Falaq bisa gitu. Tapi belum ngeh. Ya, kita belum tahu bakatnya apa dia mau jadi penghafal Al-Quran apa belum. Jadi diperdengarkan aja terus gitu. Seperti 3,5 itu. tahun ya? Iya, 3,5 tahun udah mulai kelihatan dia Masih menghafalnya. sangat kecil ya. Iya. Nah, kemudian gimana pola menghafalnya ini Bunda? Karena Najah kan karena keterbatasannya itu jadi dia murni dengan auditori. Oh. Ya, karena memang itu kita lanjutkan memang sejak dari dalam kandungan kan saya sering perdengarkan murotal. Ketika dia lahir juga kondisinya kritis saya perdengarkan lagi murotal. Hari-hari dia terapi juga saya perdengarkan murotal gitu. Nah dia bisa ikuti nyambung-nyambung ayat-ayat tuh bisa. Tapi saya belum tahu kalau dia tuh mau menghafal Al-Quran juga gitu. Sehingga dia ketika udah masuk sekolah gitu dia langsung bilang pas umur 8 tahun mau hafal Al-Quran. Nah dari sejak saat itu udah mulai kita dampingin gitu. Itu polanya juga seperti itu. Polanya sama tetap dengan auditori, mendengar aja. Terus juga termasuk artinya. Iya, artinya juga dengan auditori juga. Sampai kemarin kan saya lihat Najah bisa menghafalnya halaman ya bahkan ya sampai halaman sebagainya itu juga dengan ini Bunda. Iya, dengan auditori karena Najah kan belum bisa membaca gitu. Jadi ketika proses hafalan itu saya setelkan murotal, nanti Najah hafal, terus apa yang sudah dihafal untuk melihat kesesuaian dengan mushaf di Al-Quran itu kan saya dampingin, saya yang simak gitu. Takut salah nanti apa yang dia dengar gitu kan, apa yang dia ucapkan tuh. Nah ketika saya simak itu karena Najah tidak melihat mushaf, ya jadi saya sebut. Nah, ini kita di halaman berapa saya sebutkan. Di halaman itu ada ayat segini sampai segini ayatnya. Coba Najah baca yang paling atas tuh ayat
berapa gitu. Nah itu juga auditori juga akhirnya kan karena dia sering mendengar aba-aba dari saya gitu, jadi itu udah langsung terkunci di kepalanya, itu udah ayat-ayatnya dengan nomornya gitu. Berarti itu berapa kali sampai harus mendengar itu bisa menghafal? Jadi mendengarnya itu kita nggak tahu berapa lama proses dia bolak-balik itu satu halaman, tapi targetnya kan sampai hafal. Jadi satu hari kalau sudah hafal ya stop gitu. Nanti lanjut ke hafalan berikutnya. Dalam proses menghafal itu dengan Bunda tantangan terberat bagi Bunda apa? Kalau tantangan terberat sih biasanya dari saya, karena saya yang harus menyediakan waktu yang luang untuk membersamai. Kalau Naja kan memang karena keinginan sendiri, itu ditarget berapa aja mampu dihafal. 7 halaman satu hari kita setelkan 7 halaman semua dihafal gitu. Tinggal sekarang kita aja kadang-kadang kan pas waktu kita sepakati sama Kak Naja mau ngaji bareng, tiba-tiba saya misalnya ada pekerjaan gitu atau ada urusan lain. Nah, itu tantangannya di saya gitu. Tapi alhamdulillah karena saya waktu itu prioritas Al-Qur'an, jadi semua saya tinggalkan. Kalau udah waktunya ngaji ya udah kayak gitu. Gitu ya. Seperti itu. Ustazah ada mau ditanyain lagi? Untuk Kak Naja selama dari umur 3 tahun sampai 8 tahun atau 9, Kak Naja pernah nggak ngerasa bosen waktu ngapal tuh kayak seperti udah bentar lagi aja Bosan gitu? ayatnya susah, ada nggak? Nggak pernah ya. Masya Allah. Itu hadis juga Naja ada menghafal juga? Iya, sekarang sedang hafal hadis. Sedang hafal hadis ya. Naja targetnya apa nih Naja rencananya ke depan? Rencananya Naja pengen menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis? Masya Allah. Biasa. Sekarang sudah berapa banyak? 1027. 1027. Masya Allah. Ustazah berapa Ustazah? Ustazah juga 30 juz ya. Nanti mungkin bisa saling mengetes ya. Nah, ya Kak Naja mau ngetes juga Ustazah tadi. Ya. Hadis sudah berapa Ustazah? Kalah sama Naja ya. Kita kalah jauh sama Naja ya. Motivasi dari Naja. Nah, jadi sebenarnya Naja dan bundanya hari ini adalah motivasi seluruh anak dan ibu-ibu yang ada di Indonesia ini. Insya Allah. Karena begini Bunda, banyak memang anak-anak yang seperti Naja, tetapi Naja punya kelebihan dan punya anugerah dari Allah yang memang terus menjadi penghafal Al-Quran yang luar biasa. Dan itu kan tidak semua anak seperti itu. Mungkin ada nggak tips dari Bunda sedikit untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia yang mungkin mengalami situasi yang sama, anaknya seperti Naja, ya tetap semangat, karena pasti ada hikmah di balik semuanya. Gimana Bunda? Ya jadi seperti kondisi Naja ini sebenarnya memang banyak ya, namanya itu kan cerebral palsy. Jadi ketidakmampuan anak tuh untuk mengkoordinasikan gerakan fungsional ya untuk anggota geraknya gitu. Nah, ketika anak-anak seperti ini itu memang ada berbeda. Ada tipenya. Anak cerebral palsy ada yang tipe berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, untuk yang tipe berat memang dia anaknya tuh yang rusak tuh semua. Kena juga mata, kena juga saraf untuk bicaranya, jadi nggak bisa bicara. Kadang ada yang nggak bisa menelan juga, jadi sampai besar pakai selang. Nah jadi karena kerusakannya itu bersifat berbeda gitu ya, itu masuk itu jadi beda-beda gangguannya. Nah ketika anak-anak dengan gangguan cerebral palsy yang masih bisa memorinya baik dan bisa komunikasi, itu biasanya kalau kita arahkan Al-Quran itu sekaligus Al-Quran itu bisa untuk terapi, sebenarnya untuk terapi karena Al-Quran itu sendiri Al-Quran itu sendiri karena kita lihat Naja itu dulu sebelum menghafal Al-Quran kan banyak terapinya, termasuk terapi wicara. Ya jadi sekarang setelah dihafal Al-Quran saya pikir nggak usah terapi wicara karena kalau terapi wicara itu kan yang diajarkan perkata ma gitu kan. Nah itu kan dia kalau dia murojaah itu kan juga terapi juga. Nah jadi saya niatkan ketika Naja murojaah itu untuk terapi bicaranya dia. Alhamdulillah Allah berikan jalan. Sekarang bicaranya lebih lancar, lebih fasih gitu. Jadi Al-Quran itu ketika kita niatkan jadi apa, dia jadi seperti itu gitu. Sebagai penenang. Kakak Naja kalau sakit dia obatnya Al-Quran. Oh begitu? Ya jadi kalau sakit malah dia nggak minum obat gitu?
Jarang saya kasih minum Iya, obat. Najah. Oh, Jadi saya Al-Qur'annya? tuh udah suges dari kecil. Najah ini obatnya Al-Quran. Jadi dia karena sudah tersuges gitu ya, jadinya kalau dia sakit dia bilang, Mama mana Al-Quran aja ini lagi sakit gitu. Terus begitu Nah, dikasih terus Al-Quran, dikasih Al-Quran disetelkan aja ya udah dia Oh. tenang Oh, gitu gitu. ya. Mendengarkan berarti. Mendengarkan jadi gitu lebih tenang. Masya Allah. Ya, luar biasa Najah ya. Najah sekarang sekolah Homeschooling, sekolah di homeschooling rumah. ya, homeschooling ya. Homeschooling. Di Lombok, Di Lombok, di Mataram. Kemarin di Lombok ada event-event itu Najah nggak tahu ya, nggak ada lihat-lihat ya. Yang mana? Yang apa kemarin di Lombok? Mandalika. Mandalika, dekat itu rumah Najah. Ya lumayan sih 1 Lumayan, jam. Jadi entah kemana bicaraan ya. Oke, Najah di rumah seperti apa sih kira-kira Bunda sangat ini untuk Najah ya dalam menghafal itu ya. Najah ada keluarga, ada bersaudara? Ada. Abang? Oh ya, abang gimana? Ini membantu Najah juga dalam menghafal? Adik. Adik? Oh adik. Iya kakak Najah paling besar. Oh kakak Najah paling paling besar. besar. Oh ya, adiknya juga Hafiz? Lagi parasis juga. Oh iya iya. Ya. Najah pinginnya ini kan udah sampai ke Aceh ya, ke ujung Indonesia. Ini baru pertama ya? Baru pertama. Pinginnya kemana lagi nih Najah? Ada pingin kemana gitu? Udah jalan-jalan di sini. Ya. Atau di Indonesia di mana yang lain? Atau mau keliling dunia ke mana? Oh banyak Najah yang aja ya. pinginnya. Asal sama Bunda kemana saja boleh ya? Ya Najah ya. Semangat senang. Semangat. Kemana Najah pinginnya? Udah ke Museum Tsunami Najah? Belum? Belum. Oh nanti di Museum Tsunami itu bagus itu nanti dilihat ya. Ya Najah, ini mungkin Ustazah mau ini ya, mau apa namanya bahasanya? Ngaji bareng. Ngaji bareng. Ngaji Ya, bareng. siapa duluan nih? Boleh. Ustazah duluan. ke Najah aja Najah. deh, jangan. Saya Ustazah nanya ke Najah. Oke, nanti Boleh. gantian aja ya. Kita tanya ke Ustazah nanti ya. Ya, oke. Silakan Ustazah. Mungkin mau di boleh Terserah, Qurannya. Yang mana yang di atas? Yang di bawah. Yang di bawah. Ya, ada. Oh iya. Sebelumnya udah lihat Kak Najah di beberapa sekolah udah ke Aceh nih, jadi nggak diragukan lagi lah Kak Najah. Tapi insya Allah nih kakak ingin satu pertanyaan. Coba Najah halaman 309 ayat 85. 309 mana ada? 309. Oh, maaf. 58 kebalik Najah. Ya Allah. Ayo Ustazah ini. Ustazah ini. Pertanyaan aja salah gimana mau jawab Najah? Karena ada ayat gitu di Ustazah yang sana. grogi nih. Ya. Ya, harus mengimplementasikan aja biasa kan di TV dan itu cuma bulan Ramadan. Iya, Masya Allah. Ayat berapa jadinya Ustazah? 58. Ayat 58. Ayat 58 halaman. Halaman 309. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Masya Allah. benar Ustazah ya? Benar. Alhamdulillah. Surah apa itu Kak? Jangan. Surah Maryam. Ya, benar. Posisi ayat. Najah, kita Najah. Posisi ayat sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kanan. Masya Allah ya, benar. Kita tanya balik ke Ustazah ya. Oke. Silakan Najah tanya. Ya, Najah tanya nih ke Ustazah. Aduh, jangan Najah. Nah, karena Ustazah juga 30 juz insyaallah. Surah apa aja? Apa aja Kak? boleh. Kak Najah nanya. Seneng ya. Al-Baqarah aja deh, Al-Baqarah. 30 juz ya.
A'udzu billahi minasy Jangan. Ayo kakak, ya ketawa kakak. Udah takut deh Ustazah. Takut malunya sama Najah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين رجت ما شاء الله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Surah apa Ustazah? Surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayo Ustazah, ayat berapa? Aduh banyak padahal juz awal ya Najah. Iya. Itu ada di Lembaran ayat 58 lembaran lembar ke-5 ke-6 ya. ke-6. Artinya Ustazah tahu nggak? Nggak tahu. Najah tahu artinya ya Najah ya. Ya. Apa artinya Kak Najah? Dan ingatlah ketika kami katakan kepadamu, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah berbagai makanan yang ada di sana sesuka kamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, ya Tuhan kami, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, kelak kami akan menambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat baik. Masya Masya Allah. Ustazah, kita kalah jauh ya. Jauh Sekali ya. Oh, ya. Oh, Iya, udah. gimana? Enggak apa-apa. Atau ustaz-ustaz yang di sini ini kebetulan sangat enggak apa-apa ya. Yang di sini mungkin ada ini ya, ada yang ditanyakan. Oh, Arman ada yang mau ditanyakan mungkin ke Bunda Najah? Ke Bunda Najah mungkin? Oh ya, silakan. Ini kameramen yang mau nanya ya. Tak Najah, Bunda ada cerewet nggak? Ya. Tanya Mama cerewet nggak? Ya, Mama cerewet nggak? Enggak. Oh enggak, baik. Masya Allah. Pasti cerewet. Kalau nggak cerewet nggak jadi. Enggak, kalau nggak cerewet bukan ibu-ibu namanya. Bukan Ibu-ibu pasti cerewet ya. Ayah di sana di Lombok nggak ikut. No. Oh. Nggak ikut. Nggak ikut ya. Berarti ini kembali ke Lombok hari Selasa ya, Insya Allah ya. Oh, iya Bunda ya. Iya, Selasa ya. Insya Transit di Jakarta dulu. Oh iya. Di Jakarta dulu. Najah, ada satu pertanyaan di media sosial kita terakhir mungkin. Najah kan itu dulu sangat dekat dengan Syekh Ali Jaber ya. Nah, begitu Syekh Ali Jaber meninggal, gimana perasaan Najah? Tahu Najah ya, Syekh Ali Jaber meninggal ya? Tahu. Gimana perasaan Najah? Sedih. Ya. Sedih ya. Oh, iya. Jadi sekarang Insya Allah ke depan seluruh cita-cita dan keinginan Najah Insya Allah dan mudah-mudahan Allah kabulkan ya Najah ya. Amin. Iya. Dan cita-cita keinginan Najah terbesar apa sih? Satu saja. Sudah kan tadi apa Ya. 1 juta apa? hadis. 1 juta selain itu maksudnya. Tujuan Kak Najah. Mm-mm. Nggak ada. Tujuan Kak Najah hafal hadis. Mm-mm.
Tujuan Kak Najah apa tadi? Supaya masuk surga. Masya Allah. Kalau Kak Najah masuk surga, nanti ajak bundanya juga ke dalam surga ya. Mama atau bunda panggilan? Mama. Oh mama, dari tadi asik bunda. Mama Najah. Ya. Baik, sahabat-sahabat Nurul Quran TV semuanya, nggak terasa waktu kita lebih kurang sudah 15 menit lebih. Waktu juga terasa begitu cepat Najah ya, seperti ibaratnya kita dulu melihat Najah di televisi 2019, hari ini 2022 ketemu langsung, sebuah kebahagiaan di hati kami di sini, dan insya Allah kita akan ketemu juga lagi ke depan Najah ya. Insya Allah. Ya, insya Allah di suatu tempat dan waktu yang berbeda. Ya. Baik, saja. Khusus Bunda pesan untuk orang tua dan yang mungkin calon orang tua, bagaimana Bunda untuk maksudnya pengen anaknya hafal lancar mutkin seperti Najah. Closing statement dari Bunda ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk orang tua yang memang menginginkan seorang anak menghafal Al-Quran, itu menghafal Al-Quran itu mulai bisa dilakukan sejak anak di dalam kandungan. Ketika anak di dalam kandungan, yang pertama kali aktif itu adalah indera pendengarannya. Jadi semakin dini kita siapkan, insya Allah ketika anak sudah mulai berbicara itu yang dilantunkan itu adalah ayat suci Al-Quran, dan itu akan cepat dan mudah sekali anak-anak untuk menghafal Al-Quran ketika kita mulai sejak dari dalam kandungan. Ya, dan insya Allah Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan bagi yang bersungguh-sungguh dan bersemangat gitu. Jadi tidak ada halangan apapun, baik kondisi apapun, itu semua mampu menghafal Al-Quran insya Allah. Mungkin dari Najah terakhir kali pesan untuk seluruh anak di Indonesia, terutama anak-anaknya Nurul Quran nih yang menonton SD, PAUD, SMP, Nurul. Ya, silakan. Semangat menghafal. Rajin murojaah. Karena Al-Quran itu akan menjadi teman kita. Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat Nurul Quran TV, sekian pertemuan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Nurul Quran TV dan juga subscribe channelnya Najah. Apa channelnya Najah? Najah Hudia. Najah Hudia. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya El Tauhid channel, itu yang membawa Najah ke Aceh. Dan Najah, semoga channel YouTube-nya juga bisa berfaedah dan bermanfaat bagi seluruh anak-anak di Indonesia ya, menjadi motivasi teman-teman semuanya. Baik, kami mohon undur diri. Saya Cika Setiadi, Nurul Ulfat. Ya, bersama di sini ada Najah dan mamanya Najah. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.